Tuanku, tempat ini seharusnya menjadi inti dari kandang laut mati, dan juga merupakan tempat kelahiran kandang laut mati. Adapun mengapa bawahan ada di sini, ada cerita panjang untuk memberitahu itu. Soul Eater Netherworm menghela nafas. Saat itu, bawahan saya bekerja di bawah komando Kaisar, dan mereka adalah penjaga pribadi. Suatu hari, Kaisar dan 9 istrinya sedang bermain game di tempat tidur, dan bawahan menyalakan lampu minyak di luar tempat tidur untuk melayani. Tunggu. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, permainan seperti apa yang Anda butuhkan seseorang untuk menyalakan lampu bahan bakar untuk melayani Anda? Soul Eater si C menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini tidak tahu. Setiap kali saya bermain game, Kaisar akan menyegel tempat tidurnya dengan batasan, dan bawahannya tidak dapat melihat ke dalam, tetapi mereka dapat mendengar, sedikit rasa sakit dan sedikit keanehan, mungkin Kaisar sedang mengajarinya berlatih kungfu. Latihan. Qin Chen bingung, tetapi dia tidak bertanya, tetapi terus mendengarkan. Dan cangkir minyak yang dinyalakan oleh bawahanku bukanlah cangkir minyak biasa. Aku mendengar dari Kaisar bahwa itu disuling dari minyak pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar di Laut Semesta Yangjian. Zat positif dapat membuat permainan bertahan lebih lama. Qin Chen. Dia samar-samar menebak permainan apa yang dimainkan pihak lain. Namun, pihak lain benar-benar memurnikan lemak seorang Kaisar semu untuk membuat minyak lampu. Hanya dengan mendengar metode seperti itu, seseorang dapat mengetahui kekejaman Kaisar Netherworld. Hantu pemakan jiwa melanjutkan, minyak Zundi mengandung aura yang menakjubkan dari dunia yang. Dari mata bawahan pada saat itu seperti terik matahari di dunia yang. Salah satu bawahan secara tidak sengaja menjatuhkan api yang terbakar, minyak kemenyan. Saya sangat ketakutan. Nin, berlatih, di dalam. Nin sangat marah sehingga dia bergegas keluar dan ingin mengeksekusi bawahannya. Saat itu, Nin berkeringat di mana-mana, mengenakan pakaian yang sangat sedikit, seluruh tubuhnya memerah dan panas, dan wajahnya memerah. Sepertinya dia ditakuti oleh bawahannya dan hampir kehilangan kesabaran ketika dia berlatih seni bela diri. Bawahan tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, pada akhirnya, Kaisarlah yang mengirim bawahannya ke kandang penjara laut mati untuk menebus kesalahan mereka dan menyelamatkan hidup mereka karena fakta bahwa mereka telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Qin Chen. Pada saat ini, suara mencurigakan terdengar dari samping. Kandang laut mati ini adalah tempat di mana banyak tahanan dunia bawah ditahan. Bagaimana Anda bisa menebusnya untuk kesalahanmu di sini? Tapi nenek moyang buaya virtual telah berhenti untuk menyembuhkan lukanya, dan melihat ke atas dengan kening berkerut ragu. Cacing neter pemakan jiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, kandang laut mati sangat misterius. Saat itu, banyak kaisar besar dunia bawah ingin mengetahui asal-usul tempat ini, tetapi begitu mereka memasuki kandang laut mati, kehidupan dan kematian tidak akan diketahui. Tidak ada yang akan keluar hidup-hidup, jadi kecuali beberapa tahanan. Selain itu, orang-orang seperti saya yang telah membuat kesalahan besar juga akan dikirim ke tempat ini untuk menyelidiki. Jika kita dapat menemukan asal dan kebenaran dari sangkar laut mati, Anda bisa menebusnya. Petik 2. Sebenarnya, selain saya, kaisar lain juga mengirim beberapa bawahan untuk masuk pada saat itu, tetapi saya akan menyembunyikan identitas saya begitu saya masuk, karena hampir semua tahanan di sini diasingkan oleh kaisar dunia bawah. Jika mereka tahu identitas saya, akan dikepung. Petik 2. Apakah kaisar mengirim orang kuat untuk masuk? Hati Qin Chen tergerak. Pada saat ini, dia memikirkan pemilik makam dewa kematian. Pemilik makam dewa kematian memiliki sabit kematian, dan Wan Gu pernah berkata bahwa sabit kematian sangat mungkin terjadi menjadi senjata dunia bawah standar yang diberikan kepada bawahannya oleh Kaisar 10 Kuilian, pisau Raja Hantu jadi. Apakah pemilik makam dewa kematian di bawah komando Kaisar Yan, salah satu dari 4 kaisar besar? Tanda tanya. Kaisar di dunia bawah telah memperhatikan sangkar laut mati. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apakah masih ada kaisar memperhatikan. Memikirkan hal ini,
Qin Chen terkejut. Dia telah mencoba untuk keluar sangkar laut mati untuk sementara waktu, tetapi dia telah melupakan sifat khusus sangkar laut mati jika semuanya seperti yang dia duga. Dengan begitu, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar itu tidak menghilangkan minat mereka di tempat ini, jadi mereka pasti akan dikirim untuk menjaga di luar kandang laut mati. Begitu dia benar-benar keluar dari masalah, dia pasti akan menarik perhatian beberapa pusat kekuatan top di dunia bawah. Ini pasti jalan. Tampaknya jika Anda benar-benar bisa keluar dari masalah, Anda perlu membuat lebih banyak persiapan, jika tidak. Wajah Qin Chen serius. Jika Kaisar Nether tidak menembak ke tempat kejadian yang ditembakkan ke dalam kehampaan, dia akan meledak di tempat. Petik 2. Apa yang terjadi setelah Anda masuk kandang laut mati? Apa yang terjadi lagi? Mengapa muncul di sini, dan mengapa ada begitu banyak tulang di sini? Petik 2. Qin Chen memandang dengan dingin dan terus bertanya. Ini adalah kunci dari apa yang ingin dia tanyakan. Penjara hitam dan penguasa domain jiwa juga berhenti untuk menyembuhkan luka mereka dan melihat ke atas dengan saksama. Cacing pemakan jiwa berkata dengan getir, karena tubuh subjek cukup istimewa, ia dapat berubah menjadi ratusan juta cacing dan menyelinap ke berbagai tempat, sehingga bawahan berpikir bahwa setelah masuk, akan relatif mudah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kaisar, tapi siapa yang tahu ini? Sangkar laut mati jauh di luar imajinasi bawahan, itu hanyalah api penyucian yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi aku, semua tahanan yang memasuki tempat ini dengan panik mencari jalan keluar, namun pada akhirnya tempat ini dikelilingi oleh laut mati yang tak berujung, dan tidak ada cara untuk pergi. Beberapa orang mulai menjadi gila, dan satu sama lain banyak pembunuhan, banyak orang meninggal, tetapi beberapa orang terus mencari jalan keluar. Petik 2. Semua orang tahu bahwa kunci kurungan laut mati pasti ada di laut mati, tapi kami sama sekali tidak bisa masuk ke kedalaman laut mati. Ketika air pasang laut mati lemah, mereka dengan paksa masuk ke tempat ini dan menemukan daerah terlarang di sini. Petik 2. Apa, tuanku? Tuan penjara hitam dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin Kaisar Agung dipenjara di sini? Soul Eater mengangguk, itu adalah Kaisar wanita. Saya tidak tahu namanya. Setelah dia menemukan area terlarang di sini, adalah pertama masuk ke sini, dan karena gangguannya, niat membunuh di laut mati sangat melemah, semua tahanan yang memasuki tempat ini mengira mereka melihat harapan untuk pergi, dan masuk ke tempat terlarang ini seperti orang gila. Petik 2. Apa yang terjadi kemudian? Tuan penjara hitam buru-buru berkata, apakah Kaisar Agung melarikan diri dari penjara laut mati ini? Petik 2. Bukan hanya dia, tetapi juga leluhur buaya virtual dan penguasa domain jiwa memandang dengan gugup. Masalah ini terkait dengan kemampuan mereka untuk pergi. Di sisi lain, hati Qin Chen tenggelam samar. Karena dia tahu dengan sangat jelas dari mulut Kaisar Nether, Kaisar Simei memang memasuki penjara laut mati ini. Dengan kata lain, daerah terlarang laut mati ini ditemukan oleh para tahanan yang dipenjara di sini pada zaman kuno, dan bahkan mendobraknya di bawah kepemimpinan Kaisar Simei, tapi dalam ingatan Kaisar Yuming, Kaisar Simei tidak pernah meninggalkan penjara setelah memasuki penjara laut mati, artinya, Kaisar Simei, yang pertama kali masuk ke area terlarang di laut mati, masih gagal meninggalkan penjara laut mati hidup-hidup. Lalu, bisakah saya masih pergi? Hati Qin Chen langsung tenggelam, dan itu menjadi semakin dalam. Saya tidak tahu apakah Kaisar Agung lolos atau tidak. Soul Eater Netherworm menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya datang ke sini, saya tidak melihat Kaisar Agung itu, napas di sini sangat keras, banyak orang menjadi gila begitu mereka masuk, berkelahi seperti orang gila di mana-mana, dan kemudian kami menemukan bahwa setelah masuk ke sini, jiwa akan menghilang tanpa bisa dijelaskan. Banyak orang kuat yang dikirim oleh Kaisar pada waktu itu tidak peduli menyembunyikan diri, semua menampilkan atasan mereka Super Mingbao, di bawah kepemimpinan Kaisar Semu itu, kami berhasil melarikan diri ke sini dan menemukan istana misterius ini. Petik 2.
Saya pikir saya telah menemukan cara untuk pergi, tetapi siapa yang tahu bahwa ketertiban di aula ini akan sangat ditekan, dan roh tidak berhenti menghilang, dan bahkan menjadi lebih kuat, dan tidak ada jalan kembali sama sekali. Kami ketakutan dan hanya bisa dengan panik mencari cara untuk pergi dari sini, tetapi semakin jauh kami pergi ke inti istana, semakin cepat roh itu menghilang, dan banyak orang mati di tengah jalan. Petik 2. Namun, saya juga menemukan bahwa banyak garis di aula utama di istana ini adalah semacam batasan yang sangat misterius. Selama Anda dapat mengontrol batasan ini, Anda tidak akan ditekan oleh kekuatan di sini, dan kecepatan hilangnya jiwa juga akan diperlambat. Petik 2. Saat itu, semua orang dengan gila-gilaan memahami batasan di sini, dan jika Anda ingin benar-benar menguasai batasan ini, Anda harus masuk lebih dalam, jadi beberapa orang memahami batasan di sini seperti orang gila, dan beberapa orang mencoba mencari cara untuk pergi dari sini. Saat itu, saya hanya menguasai beberapa bagian dan tidak bisa bertahan, ketika saya akan jatuh, bawahan saya kesulitan untuk kembali ke aula dasar ini. Petik 2. Pada saat itu, semua orang di sini tidak dapat menopang diri mereka sendiri dengan berlalunya waktu dan jatuh, dan metode rahasia bawaan dari bawahan adalah bahwa mereka dapat berubah menjadi serangga hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap serangga hantu dapat menjadi nyawa bawahan. Banyak cacing hantu mati alih-alih dirinya sendiri, selama cacing hantu itu selamat, bawahannya masih bernafas. Petik 2. Mengambil kesempatan ini, bawahan dengan cepat menyegel dirinya sendiri, membiarkan cacing dunia bawah mati alih-alih dirinya sendiri, dan mengambil kesempatan ini untuk merebut kerangka Kaisar Semu. Ratusan juta tahun telah berlalu, dan pembatasan bawahan atas hal ini aula setelah memegang kendali untuk waktu yang lama, kekuatan di aula ini tidak terlalu menekan bawahan, tetapi semangat masih perlahan menghilang, dan bawahan hanya bisa membiarkan dirinya tertidur lelap untuk memperlambat waktu yang hilang. Petik 2. Berbicara tentang ini, jejak kepahitan muncul di pupil serangga hantu pemakan jiwa. Awalnya, bawahan ini berpikir bahwa dia akan tidur seperti ini sampai jiwanya hancur. Tahanan lain masuk ke tempat terlarang ini. Awalnya, bawahan ingin melahap semangat dan jiwa Anda untuk menyembuhkan luka, tetapi Anda juga mengetahuinya. Petik 2. Setelah mendengarkan tulang kering, hati semua orang terasa berat. Meskipun cacing hantu pemakan jiwa datang ke sini ratusan juta tahun lebih awal dari mereka, namun nyatanya cacing hantu pemakan jiwa tidak memasuki inti istana ini, jadi saya tidak tahu apa yang ada di akhir ini, istana. Suasana di lapangan sangat bermartabat. Ada sedikit keputusasaan di hati setiap orang.